Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aryo Wirawan dengan NIM 2020 10111031140 akan meresum gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Wahyuni Mawardi. Pengertian tajdid dan tajdid istilah tajdid berasal dari bahasa Arab, yaitu jaddada yang berarti memperbaharui atau menjadikan baru. Kata ini pula bentukan dari kata jadda, yajidu, jidda atau jiddatan, artinya sesuatu yang ternama, yang besar, nasib baik dan baru. Bisa juga berarti membangkitkan atau menjadikan. Dapat pula berarti memperbarui, memperpanjang izin, dispensasi kontrak. Dalam kamus bahasa Indonesia, tajdid berarti pembaruan, modernisasi atau restorasi. Orang yang melakukan pembaruan disebut mujaddid. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengartikan tajdid sebagai pencerahan dan pembaruan. Tajdid dalam makna pencerahan mencakup penjelasan ulang dalam bentuk kemasan yang lebih baik dan sesuai menyangkut ajaran agama yang pernah diungkap oleh para pendahulu. Adapun tajdid dalam arti pembaruan adalah mempersembahkan sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah diungkap oleh siapapun sebelumnya. Sedangkan istilah modernis atau modernisasi atau pembaruan dalam Islam diartikan sebagai upaya sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pemikiran, dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang diperbarui adalah hasil pemikiran atau pendapat dan bukan memperbarui atau mengubah apa yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dengan kata lain, yang diubah atau diperbarui adalah hasil pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Lain halnya, Nurcholish Madjid mengatakan bahwa pengertian yang mudah tentang modernisasi ialah pengertian yang identik atau hampir identik dengan pengertian rasionalisasi, yang berarti proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak rasional dan menggantinya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akliyah. Dengan demikian, semakin jelaslah keyakinan kita bahwa modernisasi yang berarti rasionalisasi untuk memperoleh daya guna dalam berpikir dan bekerja yang maksimal guna kebahagiaan umat manusia adalah perintah Tuhan yang sangat mendasar. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya dapat diperoleh suatu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan Islam modernis adalah paham keislaman yang didukung oleh sikap yang rasional, ilmiah, serta sejalan dengan hukum-hukum Tuhan, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam raya berupa sunatullah. Pengertian tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab seperti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambilan alih. Sedangkan tajdid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak populer ketika menyebut istilah tajdid, sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus dalam ibadah kita. Tajdid hanya ikut Nabi SAW dan tidak ada pembaruan, sedang dalam mu'alamah kita tajdid yang ini melakukan modernisasi dan pembaruan. Model-model tajdid dan tajdid Muhammadiyah. Model-model tajdid Muhammadiyah dalam bidang kepercayaan dan ibadah. Muatannya menjadi khurafat dan bid'ah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan Al-Sunnah, hanya ikut-ikutan orang atau nenek moyang. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tapi pengetahuannya Islam kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya selamat dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Masyarakat Jawa pada umumnya menggunakan upacara selamatan dalam berbagai peristiwa seperti kelahiran, khitan, perkawinan, kematian, pindah rumah, panen, ganti nama, dan sejenisnya. Namun di antara macam-macam keselamatan yang paling menonjol adalah selamatan kematian, yaitu terdiri dari 3 hari, 40 hari, 100 hari, dan halul. Selamatan ini selalu diiringi dengan membaca tahlil sebagai cara mengirim doa kepada si mayat. Bentuk khurafat lain yang
biasa dilakukan orang Jawa adalah penghormatan kuburan orang-orang suci sambil meminta doa restu. Jimat benda-benda pusaka dianggap punya kekuatan gaib yang mampu melindungi.